Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga dapat beribadah di bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya lihat beberapa materi yang disampaikan. Harapan saya kemarin disampaikan tentang Al-Quran, karena ada di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 itu dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Al-Quran di beberapa surat dan di beberapa ayat, agar hamba-hamba Allah yang beriman benar-benar yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditegaskan di dalam awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabula raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan disangsikan ada kesalahan di dalam Al-Quran itu. Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hambanya yang beriman itu berpedoman kepada Al-Quran, atau orang-orang yang belum beriman, supaya mereka bisa berpedoman Al-Quran, mengikuti jalan Al-Quran. Karenanya Al-Quran diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaikal mubarak, bahwa Al-Quran diturunkan itu di dalamnya penuh dengan berkah, sama dengan bulan Ramadan, penuh dengan berkah. Berkah apa di dalam Al-Quran? Banyak, sangat banyak ya. Keistimewaan Al-Quran sangat banyak. Yang kita kenal ini kan sebagai obat ya, baik urusan jasmani maupun rohani kita. Banyak melalui Al-Quran penyakit-penyakit di dalam jasmani, rohani bisa sembuhkan dengan Al-Quran. Ini Allah memperkenalkan Al-Quran supaya kita ini
berpedoman kepada Al-Quran. Di antaranya Allah juga berfirman, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, digunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, bukan yang lain. Karena di dunia ini banyak orang yang tersesat karena berpedoman dengan tuntunan-tuntunan atau yang selain dari Al-Quran yang dia percaya. Satu contoh misalnya, saya sudah cerita itu. Berarti pedomannya bukan Al-Quran. Mengantarkan kemanten ke Tulungagung Selatan. Ya. Dari sini berangkat habis salat asar, sampai di sana setelah maghrib. Kebiasaan di Surabaya, akad nikah itu ya setelah Isya, paling malam ya, setelah Isya. Setelah diberitahu bahwa nanti akad nikahnya itu jam 10 malam, ya istirahat dulu gitu ya. Perjalanan jauh dari Surabaya ke Tulungagung Selatan, istirahat dulu. Baru jam 10 berangkat ke majelis nikah itu. Setelah akad nikah 1 jam kembali ke guest house, tempat peristirahatan. Setelah sampai di tempat peristirahatan, diberitahu nanti temu kemanten itu jam 2 pagi. Nah, itu ya. Kalau di kita jam berapa? Ya setelah itu paling malam setelah Isya lah ya. Ini kan mempersulit diri. Waktunya orang tidur, ternyata ada kebo giru di situ. Ya, untung tetelnya itu tidak sampai di mata gitu ya, saking ngantuknya gitu ya. Ini mempersulit diri. Berarti petunjuk yang dipakai bukan Al-Quran. Paling-paling yang gawe primbon gitu ya. Banyak yang bisa menyesatkan kita. Al-Quran memudahkan. Jamaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memperkenalkan banyak Al-Quran. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka kalau kalian itu memakai pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Karena Allah yang Maha Tahu, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba di dalam ayat lain juga Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak akan khauf, ada rasa takut menghadapi kehidupan ini. Ya. Kalau orang mempergunakan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup, dia tidak akan timbul rasa takut di dalamnya. Dalam menghadapi segala persoalan hidup, tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hati orang yang berpedoman dengan Al-Quran. Dan juga tidak gelisah apapun keadaan kita. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, nah, Al-Quran itu memang petunjuk bagi kehidupan kita. Apa saja ada di situ. Kita berpolitik ada, kita berdagang ada, berbagai macam. Segala kehidupan petunjuk ada di dalam Al-Quran. Kalau kita menggunakan Al-Quran, tidak ada tadi perasaan takut, rasa gelisah, dan juga tidak akan ada perasaan sedih hati. Ya. Orang-orang yang putus asa itu karena sangat sedih itu, karena buntu jalannya, karena tidak menggunakan Al-Quran, sehingga mereka mengakhiri hidup itu dengan bunuh diri. Ini antara lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memotivasi kita agar kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Nah, sudah mulai belajar saja itu termasuk orang baik. Dan mengajarnya lebih-lebih itu sebagai orang yang baik gitu.
Ya, belajar Al-Quran, mulai kita belajar membaca, ya. Dan selanjutnya itu belajar Al-Quran, memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, belajar. Maka mereka itu termasuk orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin pertolongan di yaumil qiyamah, maka ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Al-Quran, maka baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, yaitu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya itu. Jadi kalau kita mau ditolong Al-Quran, maka mesti kita senantiasa bersama Al-Quranul Karim. Ini motivasi bagi kita. Motivasi yang lain kalau kita kaji, semua yang bersinggungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hidup kita ingin mulia, maka kita mesti akrab dengan Al-Quran. Biasanya gini kan, belum tentu kita membuka Al-Quran itu sebulan sekali. Ngacung yang sebulan sekali tidak membuka Al-Quran itu, atau bahkan 1 tahun sekali waktu Ramadan itu, setelah Ramadan ditaruh lagi itu di raknya. Ini artinya kita tidak akrab dengan Al-Quran. Orang yang ingin dimuliakan Al-Quran maka mesti akrab dengan Al-Quran. Kita mulai dari waktu saja, ya, bulan itu. Bulan itu menjadi mulia, yaitu Ramadan ini, karena di bulan itu diturunkan Al-Quran, sehingga menjadi bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang istimewa. Lalu kemudian waktu yang lebih sempit lagi, malam misalnya. Ada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam itu bersamaan dengan Al-Quran diturunkan. Ini karena dekat dengan Al-Quran, berkait dengan Al-Quran, maka malam itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam apa? Lailatul Qadar. Tidak ada malam-malam yang lain seperti Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Begitu pula yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Siapa? Yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Kita kenal malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat yang mulia itu di antara malaikat-malaikat yang lain, karena Jibril ditugaskan membawa Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia, semuanya mulia. Begitu pula tempat di bumi ini. Al-Quran pertama kali diturunkan di mana? Di Wonokromo, di kota Mekah, ya, Mekah. Kota Mekah menjadi apa? Disebut apa? Al-Mukarramah, Makkatul Mukarramah, menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Mekah itulah tempat diturunkannya Al-Quran. Semua yang berkait dengan Al-Quran dimuliakan Allah. Orang yang dimuliakan Al-Quran siapa? Yang dimuliakan Allah, yang kemudian menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan kepada beliau Al-Quranul Karim, menjadi orang yang mulia di antara manusia di muka bumi ini. Begitu pula kita semua ini yang akrab dengan Al-Quran, yang senantiasa bersinggungan dengan Al-Quran, bahkan Allah menganggapnya mereka itu adalah sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan Allah,
orang yang dekat, akrab dengan Al-Quranul Karim. Ini sebuah motivasi bagi kita semua. Marilah kita akrabi Al-Quran, kita baca setiap saat, kita telaah isinya perlahan-lahan, tidak merasa kita ketinggalan satu ayat, dua ayat, dan seterusnya. Kita sedikit demi sedikit akrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, yang dapat memotivasi diri kita sehingga kita dekat, akrab dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.